Pemirsa, ubi jalar atau bahasa latinnya Ipomoea batatas merupakan salah satu tanaman sumber karbohidrat, pengganti nasi, dan mengandung nutrisi yang dapat membantu melawan beragam penyakit serta memiliki warna daging yang beraneka ragam, seperti putih, ungu, kuning, dan oranye. Di Lampung, ubi jalar memang sudah populer, tapi sayangnya minat petani untuk membudidayakan tanaman ubi jalar belum banyak. Mungkin hasil panennya tidak terserap pasar dengan baik. Padahal dengan potensi sumber daya alam dan kondisi lahan pertanian Lampung, tanaman ubi jalar sejatinya bisa dijadikan sebagai komoditi unggulan sama halnya dengan padi, jagung, dan singkong. Menggelitik di dalam hati saya, kenapa kok ubi jalar ini tidak menjadi komoditi unggulan yang diutamakan di Provinsi Lampung. Bukan di Provinsi Lampung aja sih, di pusat juga begitu ya, bukan komoditi unggulan. Padahal ubi jalar ini memiliki potensi yang bagus sekali, baik dari segi produksi maupun dari manfaatnya. Maka dari itu saya kepingin gitu loh, ada sih niatan saya bagaimana caranya ubi jalar ini bisa terangkat gitu loh. Dari penelitian saya ini ubi jalar ini bisa terangkat dan bisa menjadi komoditi unggulan gitu. Apalagi setelah saya penelitian ini ternyata ada varietas lokal yang memang bagus gitu ya, yang bagus hasilnya maupun manfaat untuk kesehatannya. Maka saya tertarik ya, dari 2008 saya itu mengumpulkan plasma sampai sekarang saya pelihara, sampai sekarang masih ada 30 akses itu. Maksudnya dari 2008 itu Ibu meneliti dan mencari mengumpulkan jenis-jenisnya sampai sekarang ada 30 jenis. 30 jenis, ya. Itu Ibu koleksi gitu. Iya, dikoleksi. Oke, dikoleksi dan diteliti sampailah ke temuan ini gitu Iya. kan. Akhirnya Ibu menemukan yang orange tadi ya, Iya. kalau nggak salah, yang banyak mengandung beta-karotin dan vitamin A gitu. Nah, Iya. apakah hasil penelitian Ibu ini memang udah, maksud aku, nantinya gitu bisa dimanfaatkan lebih luas nggak, massal nggak gitu, secara massal nggak menurut Ibu? Terus apa yang perlu Ibu lakukan ke depannya, langkah ke depan setelah sidang ini gitu? Saya kira dengan niatan saya yang katakanlah yang niatan yang tulus dan usaha yang giat ya, bisa itu dengan cara, kan kalau di dosen itu ada namanya pengabdian pada masyarakat. Nah, itu bisa nanti disusupkan di situ. Dalam kita ke desa-desa itu bisa kita perkenalkan bahwa ini loh ada ubi jalar yang bagus. Kemudian kita berikan pengetahuan kepada mereka bahwa ini mengandung beta karotin tinggi yang sangat baik untuk kesehatan. Kalau di luar negeri ini makanan hebat, makanan intelek kalau di luar negeri. Cuman karena kita di Indonesia yang menganggap ubi jalar ini masih makanan orang rendahan gitu ya, padahal bagus sekali ini manfaatnya. Terus melihat potensi sumber daya alam yang ada, dataran kita yang ada di Lampung, kira-kira menurut Ibu bisa nggak sih Bu ubi jalar ini dijadikan komoditi unggulan sama halnya dengan jagung, singkong yang lainnya, padi gitu? Saya kira bisa sekali malah. Perlu apa nih Bu? Perlu dari mana nih Bu menurut Ibu? Mulai dari mana untuk melakukan itu? Kita harus menggandeng ya. Kalau sendiri mungkin nggak bisa ya, tapi kita harus menggandeng pihak akademik, pihak petani, dan pihak perusahaan. Itu harus kita gandeng sehingga nanti yang sudah ditemukan sekarang, varietas yang sudah ditemukan yang unggul ini, nanti kita sharing ke pemerintah daerah, sharing juga ke akademik, sharing juga kita perkenalkan ke para petani sehingga itu berkolaborasi bersama-sama, itu bisa booming itu artinya. Tapi kita harus kasih pengertian kepada petani bahwa ini loh manfaatnya gitu, dan dikasih juga cara budidayanya. Apalagi ubi jalar ini bisa ditanam setelah padi ya. Padi itu kan biasanya petani setelah padi dia diem, nggak ditanam apa-apa. Itu bagus sekali kalau ditanam ubi jalar untuk dia nanam padi kembali. Itu malah bagus gitu. Menurut Ibu kenapa sih petani kita tidak tertarik membudidayakan ini, ubi jalar ini? Lemparnya, jadi dia melemparnya kemana itu? Pasarnya itu utamanya, pasarnya. Jadi kalau di daerah Bandung, Cilembu atau di Kuningan atau di daerah lain, dia sudah tahu pasar. Jadi terima pasar. Iya, sudah diambil oleh orang, kemudian orang itu ekspor. Ekspor ini komoditi ekspor ubi jalar ini sebetulnya. Cuman di Lampung belum.
yang saya tahu pernah ekspor itu di Lampung Barat gitu. Itu yang saya udah temui petaninya, dia memang pernah ekspor, tapi untuk yang lainnya belum. Apa Bu harapan yang bisa disampaikan atas ilmu ataupun hasil penelitian Ibu ini kepada masyarakat petani kita? Silakan. Iya, saya berharap dengan adanya hasil penelitian saya ini dan nanti saya memberikan perkenalan kepada para petani, saya berharap para petani nanti bisa mengembangkan varietas ini, dan saya berharap dengan petani menanam ini selain nilai ekonomi mereka bisa bertambah, juga kesehatan mereka juga bisa lebih baik. Karena di dalam ubi jalar itu bagus sekali untuk kesehatan. Jadi tanpa dia, nggak usah dia jauh-jauh ke kota beli obat, cukup untuk vitamin A ya, dengan menanam ubi jalar kemudian mengkonsumsi 100 gram sampai 150 gram per hari, insya Allah dia sehat dan matanya bagus. Berdasarkan hasil penelitian Dr. Ratna Dewi yang dipresentasikan dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pertanian di Fakultas Pertanian Unila Kamis kemarin, menyatakan bahwa ubi jalar merupakan salah satu tanaman sumber karbohidrat pengganti nasi dan mengandung nutrisi yang dapat membantu melawan beragam penyakit. Apalagi ubi jalar yang dagingnya berwarna oranye, mengandung B-karotin atau provitamin A yang dapat diubah oleh tubuh menjadi vitamin A yang sangat berguna bagi kesehatan mata dan menjaga sistem imun tubuh. Jadi, sudah saatnya kita lakukan pengembangan dan pemuliaan ubi jalar berdaging oranye. Untuk itulah diperlukan peran akademisi, kepedulian masyarakat, pola pikir petani, dan juga kebijakan pemerintah, agar ubi jalar dapat dikonsumsi sebagai bahan disertifikasi pangan atau pengganti nasi, sehingga kita juga ikut berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan. Budidaya ubi jalar juga tergolong mudah dilakukan petani dan cocok di lahan dataran tinggi maupun dataran rendah. Sementara para akademisi akan mengedukasi para petani dalam melakukan aktivitas budidaya tanaman ubi jalar yang berkualitas. Yang paling penting adalah peran pemerintah. Amat diperlukan agar hasil panen ubi jalar Lampung dapat diserap pasar atau bahkan dapat diekspor ke luar negeri. Dalam penelitiannya, Dr. Ratna Dewi memaparkan, langkah awal pengembangan dan pemuliaan ubi jalar adalah dengan melakukan koleksi jenis ubi jalar, menciptakan keragaman genetik yang luas sehingga seleksi untuk mendapatkan jenis ubi jalar yang unggul dapat diperoleh dengan proses persilangan. Selanjutnya, dilakukan perbanyakan secara klonal dengan melakukan seleksi berulang dan menghasilkan populasi baru yang memiliki genotipe lebih baik dari sebelumnya. Provinsi Lampung memiliki berbagai macam ubi jalar lokal yang biasa ditanam oleh petani Lampung, namun belum teridentifikasi dengan baik. Sehingga pengembangan dan pemuliaan ubi jalar dalam menciptakan varietas unggul baru masih terkendala. Begitu juga dengan ubi jalar oranye. Dr. Ratna Dewi sendiri sudah sejak tahun 2008 melakukan penelitian dengan mengkoleksi 30 jenis varietas ubi jalar di lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Penelitian ini telah melalui 3 tahapan uji percobaan. Tujuan dari penelitian Dr. Ratna Dewi yaitu: pertama, mengidentifikasi karakteristik morfologi 30 aksesi pada koleksi plasma nutfah ubi jalar di Politeknik Negeri Lampung. Kedua, mengetahui nilai duga keragaman genetik, keragaman fenotipe, nilai heritabilitas, dan korelasi antar karakter kuantitatif, serta mengetahui keterbatasan 30 aksesi ubi jalar berdasarkan karakter kuantitatif. Ketiga, mengetahui kandungan B-karotin ubi jalar oranye lokal Lampung, serta korelasinya dengan kandungan bahan kering umbi dan kandungan pati pada umur panen dan lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui konsistensi kandungan B-karotin dan hasil ubi jalar oranye lokal Lampung pada umur panen dan lokasi yang berbeda. Sementara ini ubi jalar belum menjadi prioritas pengembangan produk pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Namun dengan penelitian yang terus dilaksanakan, ternyata potensi yang sangat luar biasa yang bisa kita peroleh dari ubi jalar. Tadi berkembang, selain untuk konsumsi,
ubi jalar juga bisa dijadikan bahan baku selain untuk bioetanol, bahan baku pembuatan plastik yang biodegradable dan lain-lain, termasuk juga bisa memberikan vitamin A kepada masyarakat kita yang kekurangan vitamin A, dan mudah-mudahan perkembangan budidaya ubi jalar itu bisa semakin meningkat. Apalagi kita punya dari hasil disertasinya Bu Dr. Ratna Dewi itu ada 24 jenis ubi jalar lokal Lampung yang sebagian berwarna oranye, dan ini sangat baik untuk dikembangkan, dan mudah-mudahan petani kita baik di dataran rendah maupun dataran tinggi itu bisa mengembangkan ubi jalar itu. Oke. Demikian. Dengan banyaknya sumber daya alam yang kita miliki, sumber daya juga, bisa nggak sih Pak kalau ubi jalar ini jadi komoditi unggulan di Lampung seperti halnya jagung dan singkong gitu? Bisa jadi. Ya ini kan sama dengan singkong, dan kelihatannya memang sangat memungkinkan untuk agroekosistem yang ada di Provinsi Lampung ini bagi pengembangan ubi jalar itu. Dan saya optimis tentang itu, bahkan dengan adanya potensi produksi yang dihasilkan dari ubi jalar itu bisa meningkatkan pendapatan petani yang mencoba untuk mengembangkan ubi jalar ke depan. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih pada teman-teman seluruh sivitas Akademika Unila, walaupun dalam situasi babak belur begini ya, bisa saya katakan dalam tanda kutip, apa yang kita rencanakan bisa bubar semua gara-gara kita diterpa pandemi ini, tetapi kita masih bisa terus melakukan hal-hal yang positif ya, melaksanakan kegiatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara berkesinambungan ya. Nah, alhamdulillah ini promosi yang ke-11 dari Doktor Fakultas Pertanian. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih banyak lagi sumbangsi doktornya kepada masyarakat di Lampung ya. Sidang promosi terbuka dipimpin oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi. Menghadirkan penguji eksternal melalui sambungan Zoom Meeting Dr. Febria Cahya Indriani MP dari Balit Kabir Malang. Sidang digelar secara online dan juga offline dengan jumlah peserta terbatas serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dr. Ratna Dewi mengangkat judul karakterisasi morfologi. Dr. Ratna Dewi mengangkat judul karakterisasi morfologi heritabilitas dan konsistensi kandungan beta karotin ubi jalar lokal Lampung pada disertasinya. Diharapkan petani Lampung mulai tertarik untuk membudidayakan ubi jalar dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan kandungan ubi jalar. Maka konsumsi ubi jalar sebagai pengganti pangan juga akan meningkat. Tim Liputan melaporkan.